Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda di edisi bulan yang baru 1 Agustus. Kita akan membahas Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53 di mana Yesus berbicara perumpamaan tentang pukat atau jala. Mari kita baca. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam liturgi hari yang lalu, kita sudah merenungkan perumpamaan Yesus tentang dua hal, yaitu tentang harta yang terpendam yang ditemukan orang dan mutiara berharga yang juga ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual segala sesuatu untuk mendapatkan harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang paling berharga. Dalam Injil hari ini Yesus bersabda bahwa kerajaan surga itu seperti jaring, jala atau pukat yang ditebar dan mendapatkan semua jenis ikan. Nanti nelayan akan memilah dan memilih mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan hari ini bercerita tentang kenyataan hidup kita sehari-hari. Juga di dalam gereja, di dalam kepengurusan gereja, di dalam struktur hierarki gereja, ada ikan yang baik dan ada ikan yang buruk. Ada orang yang mencari-cari kesempatan untuk dirinya sendiri, mencari-cari peluang untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan penghormatan dari manusia, jabatan, pengakuan, dan sebagainya. Itulah ikan-ikan yang tidak baik. Tetapi kita juga diajak untuk melihat sisi positif dari gereja kita, di mana banyak ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang rela berkorban, yang rela untuk menjadi kecil supaya Kristus menjadi semakin besar. Maka kita bisa merenungkan dan bercermin dari Injil hari ini. Siapa saya di hadapan Tuhan Yesus? Apa sikap-sikap dalam diri saya yang ternyata adalah seperti ikan-ikan yang tidak baik? Ikan-ikan yang tidak bermanfaat, yang bahkan menjadi sandungan bagi orang lain. Kita diajak untuk memilah dan memilih juga ikan-ikan di hati kita. Semoga kita semakin menunjukkan kualitas pribadi kita sebagai ikan-ikan yang baik, yang segar, yang membawa nutrisi bagi gereja kita. Janganlah kita menjadi ikan-ikan yang busuk, ikan-ikan yang malah menghambat orang untuk sampai kepada Kristus. Kita juga diajak untuk bersabar terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain yang masih juga seperti kita berjuang untuk membersihkan isi hati kita dari ikan-ikan yang tidak baik. Karena itu, dalam akhir dari Injil hari ini, Yesus bersabda, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kita juga diajak mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari dalam diri kita. Yesus membawa kebaruan dalam diri kita. Maka manusia lama kita, semoga kita ganti dengan manusia yang baru, harta yang baru. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.